wanita terbagi dua, ada yang bercadar, ada yang tidak. Ya, dan istri Nabi itu rata-rata bercadar. Ya, istri Nabi bercadar. Jadi kalau kita misalnya ya, belum bercadar, maka kita memuliakan dan menghargai orang yang bercadar. Bukan malah mengatakan ya ini kayak seperti ninja. Atau dicerita bahwa modelnya ini kayak ya, macam-macam lah komentar orang. Ini tidak boleh. Membela saudara apa? Jangan begitu tau. Atau bilang siapa tahu hilang itu tidak ada hidungnya itu kapan? Ya kan beda begitu. Ya, bercerita orang lain, tidak ada mungkin Amir dapat mulutnya itu jadi dia tutup. Ya. Kalau kita belum bercadar dan memang tidak wajib, ya. Menurut pendapat sebagian ulama tidak wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, sangat ditekankan. Ya, terutama apalagi kalau bisa menimbulkan fitnah. Ya. Jadi sunnah memang yang sangat dianjurkan bercadar. Nah, kalau kita belum melaksanakan sunnah itu, ya, kita minimal membela, bukan malah memprovokasi supaya orang itu dibenci atau dijauh. Ya. Begitu juga laki-laki misalnya pakai jenggot, meskipun Pak Ustaz tidak berjenggot, tapi kita bukan berarti tidak menghargai ya, orang yang ada jenggot. Yang ada jenggotnya justru kita harus hargai karena itu sunnah Nabi. Ya. Bahkan ya Rasulullah itu orang yang panjang jenggotnya, dan salah satu sebab kenapa sahabat bisa tahu bacaan yang dibaca Nabi di waktu sholat zuhur, bacaan yang dibaca Nabi di waktu sholat asar dengan gerakan jenggot. Kan itu sholat zuhur kan tidak kedengaran ya. Nah, karena panjangnya jenggot Nabi itu sehingga sahabat tahu bahwa bacaan surah ini yang dibaca Nabi waktu zuhur. Itu saking lebatnya jenggot. Jadi orang memanjangkan jenggot itu sunnah dan kita harus ya membelanya. Kalau ada orang mencela, kita harus bela. Ya. Banyak sekarang orang ada yang jenggot itu ada musuhnya, kecelaan. Apalagi Nabi bilang dekat kami waktu kurban. Apa hubungannya dekat waktu kurban dengan kedatangan orang yang berjenggot? Ini kan ini semua bagian dari bentuk menghina dan tidak boleh. Ya, besar dosanya. Ya, coba ibu-ibu sekarang buka ya surah coba dibuka aplikasi Qurannya. Di surah At-Taubah ayat 66. Surah At-Taubah ayat 66. Surah ayat 65-66 coba dilihat. Walain sa'altahum, jika kalian bertanya, la yaqulunna innama kunna na'udhu wa nal'ab. Kalau kalian bertanya kepada mereka, mereka akan mengatakan kami bercanda, lagi main-main ya, lagi cerita-cerita, ngomong-ngomong dan main-main saja. Kemudian Allah berfirman, "Qul abillahi," apakah dengan Allah, wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa rasulihi dan rasulnya, kuntum tastahziun, kalian saling mengolok-olok, bercanda-canda, menghina. La ta'tadiru, jangan minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Itu bahaya. Ini kisah ini ya, seorang
di zaman Nabi ada orang yang cerita-cerita bahwa yang paling gendut itu adalah para penghafal Quran. Itu begitu. Yang paling gendut itu itu para penghafal Quran. Wah, kebenaran itu kepada Nabi langsung. Kenapa kalian menghina penghafal Quran? Ya, walai sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab. Mereka kalau ditanya kenapa berbuat begitu, dia bilang, bercanda saja kami, cerita-cerita saja, tidak ada maksud. Ya, kemudian langsung dibalas. Qul abillah, katakan kepada mereka, abillah, apakah dengan Allah, wa ayatihi, ayat-ayatnya, wa rasulihi, dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian saling bercanda-canda, kalian saling mengejek, mengolok-olok. Ya, la ta'tadiru, jangan minta maaf. Pada kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah kalian ini. Dan ini salah satu bentuk yang bisa menyebabkan orang kafir keluar dari Islam. Kalau mengolok-olok syariat Allah, ajaran Allah, ajaran Rasul. Bayangkan, mencerita saja bahwa penghafal Quran itu gendut-gendut, itu sudah turun ayat. Apalagi kalau menghina jenggot, menghina cadar, menghina macam-macam. Tidak boleh. Ya, menghina jilbab, itu jilbabnya seperti para terjumpai. Tidak boleh. Ya, namun itu orang celananya kayak mumi yang kebanjiran. Kalau Anda meyakini, saya kasih tahu ya, itu masalah celana di atas mata kaki, Bapak Ibu, itu jumhur ulama, jadi mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan makruh, jadi tidak haram. Kalau orang menutup mata kaki, menjulurkan kain di bawah mata kaki tanpa sombong, itu hukumnya makruh. Kalau mazhab Hambali sendiri mazhab Hambali mengatakan haram meskipun tidak sombong. Jangan cerita kalau yang sombong. Kalau yang sombong itu, siapa menjulurkan kain di bawah mata kaki sombong, sepakat umpah mazhab ulama masuk neraka. Maksudnya dia haram hukumnya, berdosa. Kalau sombong, kalau menjulurkan kain karena sombong. Yang diperselisihkan itu bagaimana kalau tidak sombong. Nah, kalau tidak sombong, jumhur itu mayoritas. Mayoritas ulama mengatakan makruh saja, tidak sampai haram kalau menjulurkan kain menutupi di bawah mata kaki. Kalau mazhab Hambali di bawah mata kaki itu haram, biar tidak sombong. Nah, itu perbedaannya. Tapi kesimpulannya, namanya makruh. Apa itu makruh? Apa itu makruh? Ditinggalkan berpahala. Iya. Dibenci oleh Allah, ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa memang. Tapi berarti yang tidak menjulurkan kain di bawah mata kaki berpahala. Nah, orang berpahala kita komentar. Oke lah, tidak menjulurkan kain di bawah mata kaki tidak berdosa, karena makruh, tidak berdosa. Tapi kalau dia tinggalkan, maksudnya kalau dia tidak menjulurkan kain, maka berpahala. Pahala itu namanya makruh itu. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Ya. Jadi kalau ada orang yang menjulurkan yang tidak menjulurkan kain di bawah mata kaki, kita tidak boleh komentar. Yang di mana tadi banjir? Tidak perlu kita tanya di mana tadi banjir. Itu kenapa kita harus membahas hal-hal yang tidak, justru kita harus mendukung mereka. Karena itu tentu lebih bersih. Orang yang kainnya di atas itu lebih bersih dari najis, lebih mencontoh Nabi. Karena Bapak Ibu perlu juga dikasih tahu bahwa 4 mazhab itu, 3 mazhab mengatakan makruh, 1 mengatakan haram. Berarti 4-empatnya ini, saya tanya ke ibu-ibu, Bapak Ibu, ini mazhab yang mengatakan makruh tidak berdosa, kan begitu, makruh tidak berdosa, tapi kalau dilakukan kalau ditinggalkan berpahala. Saya tanya Ki, ini 3 mazhab ini kira-kira imam-imamnya menjulurkan kain atau tidak?
di bawah mata kaki. Ya kan Imam Syafi'i mengatakan makruh, Imam Malik mengatakan makruh, Imam Hanafi mengatakan makruh. Sekarang pertanyaan saya, apakah imam itu menjulurkan kainnya di bawah mata kaki? Tidak mungkin, karena imam itu jangankan makruh, mubah saja belum tentu dia kerjakan. Mubah, main game itu apa hukumnya? Apa hukumnya main game? Tidak ada berarti, maksudnya bukan judi ya, maksudnya main game. Apa hukumnya? Mubah, tidak berdosa, tidak bertahan, ya kan? Sia-sia. Kira-kira ada Imam Syafi'i bisa main game? Tidak ada. Kalau mubah saja tidak dikerjakan, apalagi yang dibenci, maka tidak mungkin itu imam mazhab melakukannya. Tidak ada itu. Berarti seluruh imam mazhab itu kainnya di atas atau minimal pas menutupi mata kaki. Kan yang dilarang itu di bawahnya. Yang makruh ya, bukan yang makruh di bawahnya. Kalau pas itu ya dibolehkan. Jadi mereka itu semua menjaga, meskipun mengatakan tidak berdosa gitu kalau di mata kaki. Berarti itu sunnah sejak dulu. Maka jangan kita komentar. Minimal kalau tidak bisa laksanakan, minimal kita bilang, wah, masya Allah, ya itu lebih bagus, ya, lebih baik. Ya, jangan kita ikut-ikutan. Ya. Karena kita tidak lakukan, kita sindir lagi orang yang lakukan. Bilang, ya, di mana banjir Pak? Jadi tidak boleh. Ya, ini termasuk olok-olokan yang ya berbahaya. Ya, berbahaya. Apalagi yang berbahaya misalnya, ya jilbab wanita dikomentari. Apalagi yang berbahaya misalnya orang yang tidak salaman dikomentari. Ini aliran ekstrem. Kenapa orang yang tidak salaman itu disebut ekstrem? Padahal dari dulu tidak ada sahabat, tidak ada yang salaman. Kenapa dibilang ini kan budaya yang sudah terlalu melekat di masyarakat sehingga orang yang tidak salaman itu dianggap bahwa ini enggak ekstrem, keras. Padahal tidak. Justru itu sunnah. Ya. Itu sunnah. Nah, apalagi yang lain, saya pakai kaos kaki. Ibu-ibu, pakai kaos kaki itu adalah ajaran Nabi kita menutup aurat. Dulu di zaman Nabi bukan belum ada kaos kaki. Pakaian wanita itu harus dipanjangkan melebihi mata kaki, menjulur ke bawah satu jengkal. Dipanjangkan itu tidak ada kaos kaki. Jadi pakaian wanita itu harus dikasih lebih satu jengkal atau satu aspal. Jadi pakaian wanita itu terseret. Saking menjaganya, alhamdulillah sekarang ada kaos kaki. Jadi dia wanita pakaiannya tidak terlalu turun, tertutup juga kakinya. Nah sekarang sudah pakaiannya naik, tidak boleh pakai kaos kaki. Jadi kalau tidak pakai kaos kaki, mau kasih panjang-panjang itu baju ke satu jadi kali bawah kaki. Ya. Ada rempuh Ustaz. Ya. Kalau rempuh, dia pakai kaos kaki, rempuh juga. Begitulah rempuh insya Allah dapat surga. Ya. Biar rempuh sedikit. Ya, jangan kita selalu mencari yang mana sesuai hawa nafsu kita. Ya. Itulah, disitulah contoh kita melaksanakan sunnah. Kemudian berikutnya, jadi ibu-ibu semua harus bela sunnah Nabi ya. Bisa tahu jangan ada misalnya ini ada orang bercadar masuk di komunitas kita, jadi ada pesta. Kan biasa itu agak tersisi orang, ya, agak tersisi. Kita sebagai ibu-ibu yang mengerti, panggil dia, ajak dia bicara, ya, buat dia merasa nyaman. Nah itu salah satu cara membela sunnah Nabi SAW. Jangan sampai kalau dia di keluarganya atau ada cara-cara keluarga dia tersisi, ya, tidak ada yang mau ajak bicara. Ya. Ayo kita semua ibu-ibu yang mengenal agama lebih dalam, ya, dibandingkan dengan masyarakat biasa. Ayo kita yang lebih dulu menyapa mereka. Kita lebih dulu mengajak mereka bicara supaya dia tidak merasa minder, ya, mengamalkan sunnah. Ya. Seperti itu ya. Kemudian
Ya, wanita itu boleh sebenarnya menggunakan warna selain warna hitam, ya. Tidak ada masalah pakai warna merah, warna kuning, silakan bebas. Ya, jangan juga pakai hitam terus, nanti dikira. Ya. Jadi silakan pakai warna yang lain. Cuma dianjurkan jangan terlalu menyala. Yang dianjurkan itu warna yang agak gelap. Maksudnya tidak terlalu mencolok. Karena kalau menyala belum sinar matahari, ya, itu menyala betul itu ya. Ya sudah warna pink, pink cerah atau warna merah darah bajunya, ya, siang-siang lagi. Jadi tolong ya dihindari pakaian yang terlalu mencolok. Ya. Kemudian yang kedua, menjalankan perintahnya dengan baik. Nah ini yang kedua ini. Ya kita jalankan perintah Nabi. Apa perintah Nabi? Perempuan dia menutup auratnya, laki-laki menjaga auratnya. Ya. Ini laki-laki Muslim tidak suka dia membuka lututnya. Biarlah olahraga. Auratnya laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Apakah lutut masuk? Nah, pertanyaan saya ini. Apakah lutut masuk? Tidak masuk lutut. Semua ulama sepakat auratnya pas di atas lutut. Tapi lutut ditutup. Itu dianjurkan ditutup. Kenapa? Ya, karena kalau tidak ditutup sedikit saja aurat kelihatan. Maka supaya dia auratnya tidak kelihatan, maka lututnya ditutup. Jadi bukan lutut sebagai aurat, ya, tapi lutut ditutup menghindari terbukanya aurat. Namanya saddul lidzari'ah, menutup pintu celah jangan sampai terjadi pada dosa. Jadi dianjurkan oleh mazhab Hanafi ditutup, dipanjangkan sampai menutupi lutut, karena kalau tidak sedikit saja bisa kelihatan auratnya. Jadi ditutup. Itu di mana-mana dia main bola, dia berenang, dia berusaha menjalankan sunnah, menutup auratnya dari pusat sampai ke lututnya. Meskipun mungkin bilang, kenapa orang berenang begitu ya pakai celana, atau kenapa orang main bola? Ada. Alhamdulillah sekarang ada itu ya, kayak semacam ya begitu ya, alhamdulillah. Jadi kalau teman-teman guru itu main bola, semua sadar bahwa itu aurat harus ditutup. Karena celana pendeknya pemain bola itu agak longgar ya kelihatan pahanya. Yang seperti ini kita harus budayakan. Coba, kenapa banyak orang sekarang yang tiba-tiba melirik laki-laki sama laki-laki? Nah, kan sekarang ini bahaya Pak, sudah mulai merambah pada LGBT. Kenapa ada laki-laki melirik laki-laki? Karena auratnya tidak tertutup. Sering terjadi ya biasa terbuka pahanya. Laki-laki semua buka pahanya. Ternyata pahanya mulus. Ada laki-laki pahanya mulus, lebih mulus daripada paha perempuan. Lebih putih pahanya itu daripada paha perempuan. Nah, akhirnya di situ mulai muncul fitnah. Ya, terjadilah hubungan terlarang, dan akhirnya sekarang virus HIV ini info yang kami dapat dari rumah sakit. Ya, Suman, ya, salah satu dokter lah di situ. Banyak sekali yang datang ya memeriksakan dirinya kena penyakit kelamin, ya, hubungan sesama jenis, dan rata-rata laki-laki. Ini banyak. Jadi sekarang sudah bukan dulu, kalau dulu kita cerita penyakit kelamin itu kita cerita dulu di Eropa, di Amerika ya. Sekarang kita tidak cerita jauh-jauh, di dekat kita. Makanya sekarang sangat hati-hati, bermasalah. Jadi ini karena apa? Karena tidak mendengarkan ajaran agama, selalu mengatakan, tidak apa-apa jika apa laki-laki semua jadi. Laki-laki juga ada batasan aurat, harus dijaga. Ya. Dan itu biasanya terjadi di mana? Di tempat-tempat yang sering ganti baju pakaian, ya, sering terbuka. Misalnya di kos-kosan sering buka baju laki-laki, akhirnya ya terbiasa, atau ya di tempat gym olahraga
ya buka pakaian, buka bajunya minimalis, akhirnya ya timbul ya fitnah. Atau misalnya di tempat kolam renang, ya, macam-macam. Ya ini semua harus ya dihindari karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk menuntut Allah. Yang ketiga, mendahulukan Rasulullah SAW daripada siapapun. Dan mendahulukan Rasulullah daripada siapapun. Ya. Di surah Taubah ayat 24, Bapak Ibu bisa dilihat. Ya. Surah Taubah ayat 24. Qul in kana aba'akum, ya, Taubah ayat 24. Qul in kana aba'akum wa abna'ukum wa ikhwanukum, katakanlah, ya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudara-saudaramu, wa azwajukum, istri-istrimu, pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kau cari, ya, harta yang kau usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, ya, dan perniagaan yang ya kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinun tardawnaha, ya, atau rumah-rumah tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan berjihad di jalannya, berjuang di jalannya, fatarabbasu, tunggulah kalian, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Apa maksudnya? Tidak boleh itu kecintaan kepada bapak, ya, anak, istri, keluarga, ya, harta, rumah membuat kita tidak melaksanakan perintah Allah dan Rasul. Misalnya, gara-gara cinta sama anak, kumpul sama anak, ajak ke masjid. Ya, saya laki-laki. Ya, atau ya tunda nih, ya, sholatnya nanti di terakhir karena cinta kepada ya keluarganya. Bahkan ada orang gara-gara keluarganya bertamu tidak enak lewat sholatnya. Ini ibu-ibu ini hati-hati ya. Biasa itu ada acara-acara ya tidak enak, sering tinggalkan. Masih ada semua ini, ada semua tante, ada semua ini. Kenapa belum sholat? Tidak harus minta izin tinggalkan. Kenapa ini masuk ayat ini? Apakah karena bapak-bapak kalian, karena anak-anak kalian, karena harta kalian, saudara kalian, karena rumah yang kalian sukai, ya, harta yang kalian ingin dapatkan, atau perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasul. Tidak sempat Pak, gara-gara takut di pelanggannya, ya tidak terlayani. Ya, aku tutup kita pergi ke sholat ini, nanti bagaimana? Ya, nanti tidak dapat keuntungan. Nah, ini semua ini disinggung dalam ayat ini. Ya, jangan takut Bapak Ibu, harta itu sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, rezeki kita. Jangan sampai gara-gara ya mencari nafkah tidak sholat, gara-gara ya sibuk mengurus rumah, ya, tidak sholat. Ibu-ibu yang suka tunda-tunda sholat gara-gara ya sibuk pekerjaan rumah, tidak ada habisnya itu pekerjaan rumah. Ya. Atau misalnya ada tamu cerita pesta, jangan sampai gara-gara pesta tidak enak sama keluarga, tidak enak. Ya, akhirnya belum bisa sholat zuhur, lewat masuk asar, belum bisa sholat. Ya, gara-gara apa? Gara-gara tidak enak. Ya, jadi dia lebih senang. Jadi banyak sekarang manusia, Bapak Ibu sekalian, ya, tidak enak sama manusia, tapi enak sama Allah. Tidak sholat, tidak enak sama orang, nanti tinggalkan. Apa yang bilang Pak Wali kalau saya minta izin?
Abang yang bilang Pak Kepala Dinas kalau saya tinggalkan, ya tidak enak sama orang, tapi enak sama Allah memundurkan waktu sholat, enak sama Allah meninggalkan waktu sholat. Tidak enak kalau kita jabatan, tapi enak sama Nabi, enak sama Allah kalau kita jabatan. Ya, sesuatu yang dilarang kita lakukan berarti kita tidak peduli dengan tidak peduli dengan aturan Allah dan lebih memperhatikan kepada manusia. Ini tanda-tanda bahwa kita belum mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaan kita kepada yang lain. Berarti kita betul kita cinta sama Allah. Kalau ditanya kan, semua orang kalau ditanya cinta kepada Allah cinta kepada Nabi cinta. Tapi apakah cinta itu sudah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Nabi? Jawabannya belum. Umar bin Khattab saja datang, ya Rasulullah, saya mencintaimu lebih daripada kecintaan saya pada semuanya kecuali diri saya. Apa kata Nabi? Tidak, wahai Umar, sampai engkau mencintai saya lebih daripada kecintaan terhadap dirimu sendiri. Kemudian Umar langsung berubah. Saat itu juga Umar mengatakan, al-ana ya Rasulullah, sekarang ya Rasulullah, saya mencintaimu lebih daripada semuanya termasuk diri saya sendiri. Kemudian Nabi mengatakan, al-an ya Umar, sekarang wahai Umar sudah sempurna cinta iman. Maka Bapak Ibu sekalian, cinta kepada Nabi itu harus lebih tinggi didahulukan dari semua kecintaan kepada yang lain. Cinta kepada tamu, cinta kepada saudara, ya betul. Tapi mohon maaf saya tidak bisa kan saya dipegang begitu Jadi kita cinta kepada Nabi lebih tinggi daripada cinta kepada saudara. Keluarga cinta kepada Nabi lebih tinggi. Mohon maaf saya sholat dulu Pak, duduk dulu Bu ya. Minta maaf ini saya masuk sebentar lupa ke sholat zuhur. Tidak apa-apa, tidak tersinggung. Kita yang terlalu sebenarnya kadang-kadang menganggap orang tersinggung kalau kita tinggalkan dia di sini kita sholat. Tidak ada pipa orang tersinggung kalau kita tidak mau maaf, apalagi waktu sudah mau maaf dulu sebentar saya masuk ke sholat zuhur. Oh pasti mereka malah mendukung, dan itu contoh yang baik. Itu contoh yang baik. Saya pernah melihat bahkan ada orang yang dia rela tinggalkan sholat demi tamunya, dia temani cerita, dia temani ngomong. Kenapa tidak bisa kita minta izin dulu sebelum? Sebab juga tamu kita juga belum bisa sholat. Itu kan menyelamatkan. Minta maaf dulu, saya lupa sholat. Kita sudah minta apa? Apa dia? Bisa juga belum, ayo dibayar. Itu justru menjadi tamu yang berkah karena dia sholat bersama kita. Tapi kalau tamu kita biarkan begitu saja, kita juga pasti tamu juga tidak enak, kita juga akhirnya. Tapi kalau kita mulai mungkin lupa sholat ini minta maaf, bisa dulu kita kapan sudah sholat, itu kan sebenarnya salah satu bentuk cara mengajak juga. Kalau dia bilang lupa juga saya, ayo balik, itu justru diridhoi oleh Allah. Bukankah kita mencari Allah, keridhaan Allah dibandingkan dengan keridhaan manusia? Bukankah kalau Allah sudah ridho urusan kita akan mudah? Ini banyak sekarang orang urus bisnis sampai sholatnya terlewat. Ini investasi besar, ini biar kita apa? Tidak ada nih perhatian sama sholat, apalagi yang dia hadapi orang non-muslim. Non-muslim dia hadapi, dia juga ikut-ikutan jadi non-muslim. Dia sholat. Gara-gara apa proyek, mestinya kan minta izin, dan insya Allah dan muslim itu tidak ada juga tidak ada kesimpulan muslim kalau kita minta izin berisolat. Itu justru menunjukkan kemuliaan agama kita. Mohon maaf saya tinggal dulu sebentar, saya sholat dulu. Biar proyek miliaran kalau Allah tidak ridho tidak jadi, rusak juga. Tapi kalau Allah ridho berapapun yang kita dapatkan, itulah yang berkah dalam kehidupan kita. Apa maksudnya berkah? Biar banyak kalau tidak berkah. Contoh tidak berkah ini saya kasihkan supaya kita lebih nyata melihat bagaimana itu kalau tidak berkah. Tidak berkah itu untungnya banyak, miliaran. Dia kena stroke, istrinya selingkuh, anaknya narkoba. Habis itu 10 miliar.
Itu namanya tidak berkah. Habis untuk hal-hal yang tidak berguna. Masuk anaknya satu narkoba, satu masuk penjara karena bertingkah, satu ada semua masalahnya. Gara-gara apa itu? Gara-gara harta yang tidak berkah. Tapi kalau harta berkah Bapak Ibu, biar sedikit. Tapi dia tidak salah. Semua tepat-tepat dengan ini ya, misalnya 5 juta dan alhamdulillah ada tolong kasihkan ibunya, ada tolong pakai anaknya, dia tidak jadi kecelakaan, alhamdulillah anakku tidak jadi kecelakaan, tidak selamat tidak kecelakaan, alhamdulillah sia-sia saya tidak pernah masuk rumah sakit. Coba itu berkahnya. Kalau tidak berkah itu ada saja jalannya. Allah itu kalau sudah benci sama orang, kalau sudah murka, sudah marah, tidak ada yang bisa halangi. Apapun bisa rusak. Ya. Nah, gampang sekali kalau Allah menjatuhkan orang itu gampang sekali. Ya. Penyakit kecil saja itu orang bisa selesai Bapak Ibu. Jadi tolong jangan sekali-kali kita meremehkan ya Allah ya gara-gara urusan dunia kita. Ingat kalau Allah ingin menjatuhkan kita ya jangan kita bilang, suamiku saya rektor, suamiku saya ini rektor langsung diganti. Tidak dapat kabar Bapak ini rektor diganti. Kalau Allah yang sudah mau Bapak Ibu tidak ada, biar kita bagaimana merasa hebat ya. Jangan berani ya, jangan berani ya, biar ku tinggalkan sholat, yang penting ini gue proyekku. Itu berani namanya itu berani. Siapa yang berani meninggalkan sholat untuk kepentingan dunianya, dia berani menentang Allah dan Rasul. Begitu juga riba. Wah, pokoknya biar katanya dia riba, biar yang penting. Itu berarti biar berperang dengan Allah. Karena jelas ayatnya, ya, wa illam taf'alu, dan siapa yang tidak mengerjakannya, fa'danu bihaqqin minallahi wa rasuli, maka umumkan perang kepadanya, perang dari Allah dan Rasul. Siapa yang mau perang sama Allah? Nah, jadi ada kadang-kadang perbuatan kita berani, baru kita merasa tidak berani. Terlalu berani itu kepada Allah. Ya, berani tidak sholat, berani tunda-tunda, berani ya, tidak pakai jilbab, itu berani, terlalu berani. Ya, menantang itu. Ya, jadi orang kalau keluar rumah tidak pakai jilbab, pesan, kan dia begitu ya, pesan. Itu maksudnya dia berani pesan ini adalah benci Allah. Pesan itu adalah pesan. Berarti dia lagi menantang ini. Ya, Anda mau menantang Allah. Seberapa hebat kita. Ya, jangankan kita Bapak Ibu, Firaun saja. Firaun yang mengaku Tuhan dan merasa paling hebat, ya tenggelam juga. Ya, ditenggelamkan oleh Allah. Ya, korun. Ya, merasa paling kaya nih. Kunci-kuncinya saja itu korun. Ya unta yang bawa, ya saking banyaknya kunci gudangnya itu unta yang bawa, diteke. Ya, unta yang bawa itu kuncinya, bukan hartanya itu kunci. Tapi karena dia sombong, tidak mau taat kepada Allah, Allah tenggelamkan dia ke bumi, menjadilah harta korun. Jadi yang kita dapat itu harta, saking banyaknya itu hartanya korun, semua yang kita dapat di bumi di semua harta. Harta apa? Harta karun itu hartanya korun yang ditenggelamkan. Saking banyaknya itu sampai di Indonesia. Saking banyaknya kalau di Indonesia kita dapat harta karun. Ya, saking banyak itu gambaran ya, saking banyaknya itu hartanya korun. Jadi ada 3 itu Bu, ada 3. Tiga pemimpin yang 3 contoh yang akan masuk neraka. Ya, Firaun dia masuk neraka kesombongannya karena kekuasaan. Ya, Haman sombong, dia masuk neraka karena jabatan pekerjaannya. Sibuk dengan pekerjaan. Kemudian harta, orang masuk neraka sombong karena hartanya, dia tidak mau taat, korun contohnya. Tiga ini contoh manusia yang akan menjadi ya pemimpin manusia di neraka. Korun, Haman, dan Firaun. Ya, Firaun itu contoh orang berkuasa, berlupa sama Allah. Ya. Haman contoh orang
yang bekerja lupa kepada Allah. Haman namanya bu. Yang ketiga korun, contoh orang lupa kepada Allah gara-gara harta. Jadi siapa yang lupa kepada Allah gara-gara kekuasaan, nanti di belakangnya Firaun. Siapa yang lupa kepada Allah gara-gara pekerjaan, di belakangnya Haman. Gara-gara acara pesta dan lupa suruh pajana, Haman. Gara-gara harta sibuk cari harta, ya. Sibuk mengurus harta, sibuk menghitung uang, sibuk, ya. Sibuk dengan hartanya, korup. Kalau dia tidak sholat, tidak taat, tidak memperhatikan aturan agama, maka dia akan menjadi pengikutnya korup di dalam neraka. Ini bahaya ini, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, coba perhatikan itu ayat itu. Ada kalimat fatarabbasu, tunggulah. Kata para ulama, ini nih ayat yang paling besar siksaannya. Karena biasanya kalau Allah menyebutkan siksaan langsung diazabkan, diapakan. Ini tidak disebutkan fatarabbasu, tunggulah. Kata para ulama, kalimat kata tunggulah inilah ayat yang paling sangat keras ini, karena tidak jelas ini apa disiapkan. Seperti kita kalau lagi marah ya, ini bahaya. Ya kalau ngelempar ke batu mungkin jelas sih bilang dilempar ke batu ini atau dipukul. Tapi kalau dia bilang tunggu itu bahaya itu. Nah ini kata para ulama kalimat fatarabbasu, tunggulah. Nah ini sangat berbahaya. Makanya tolong jangan sampai kita mendahulukan kehidupan dunia kita dibandingkan kewajiban kita kepada Allah dan Rasul. Dan ini ayat berkaitan masalah cinta. Jadi ini ayat berkaitan masalah cinta yang kita bahas. Kemudian yang keempat, mengikutinya dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Ya. Qadiyah, Imam Al-Qadiyah mengatakan, ketahuilah, barang siapa yang mencintai seseorang maka ia pasti akan mengutamakannya dan mengikutinya. Ya. Contoh kalau kita idolakan artis bu, kalau kita idolakan orang pasti kita ikuti itu apa bajunya, bagaimana itu, ya ginjunya warna apa merek skincare-nya, ya kan? Kalau kita cinta sama orang, suka sama orang pasti kita ikuti. Begitu juga kita cinta sama Nabi. Kita cinta sama Nabi itu penasaran nih, bagaimana itu cara jalannya Nabi, bagaimana itu cara Nabi tidur, bagaimana itu caranya Nabi berbicara, bagaimana itu caranya Nabi menunjuk, bagaimana itu cara Nabi masuk WC, bagaimana cara. Kenapa kita sangat kepo? Karena kita cinta. Nah itu jawabannya. Kenapa kita kepo? Kenapa kepo sekali ini? Bagaimana itu istrinya Nabi? Karena kita cinta Nabi. Ya, cinta Nabi. Jadi kalau ada orang mengaku cinta Nabi, nggak dia cara kencingnya, cara masuk masjidnya, cara masuk WC-nya tidak sesuai dengan Nabi, itu berarti dia tidak cinta sesungguhnya. Cerita itu. Karena dia tidak mau belajar. Jadi orang yang cinta kepada Nabi itu semangat belajar itu. Kenapa dia semangat belajar? Karena saya mau tahu betul bagaimana itu Nabi, cara bersikapnya, cara bicaranya, cara senyumnya. Saya mau ikuti. Dan itu berpahala. Itu berpahala. Ya. Contoh kalau kita makan, bagaimana caranya Nabi minum? Dengan tangan kanan dan 3 kali tegukan. Jadi tidak pernah itu Nabi minum 1 kali terus sampai habis. Karena ada orang itu kalau haus itu tidak pernah kayak itu tidak sesuai contoh Nabi. Contoh Nabi itu kalau minum 3 kali, Bismillah, baru bernapas di luar, bukan bernapas di dalam bejana. Nggak boleh bernapas di bejana. Dan ini secara kesehatan, kalau kita bernapas di situ berarti bakteri jatuh di bejana. Jadi Nabi itu bernapas di luar baru minum lagi. Bernapas lagi minum lagi. Jadi setiap minum itu tak 3 kali. 3 kali. Dan itu Ustaz begitu. Iya, kalau mau minum nggak apa-apa, begitu caranya. Begitu caranya berpahala. Baru setelah itu kita bilang alhamdulillah. Itu berpahala. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala, ya, wa syariba syarbatan, ya. Ya'malillah, ya. Kemudian
Thumma yahmadillah, kemudian dia memuji Allah, ya, maka Allah meridhoinya. Ya. Coba. Jadi Allah meridhoi orang. Ini masalah minum saja, bukankah kita cari ridho Allah? Apakah kita cari di dunia ini? Kita cari di dunia ini ridho Allah atau amalan yang banyak? Ridho Allah sebenarnya. Jadi bukan sebenarnya banyaknya itu pahala kita. Yang kita cari itu intinya ridhonya Allah. Itu intinya. Ya. Bukan yang kita cari banyaknya anak, banyaknya istri, banyaknya. Bukan itu yang dicari. Yang dicari di dunia ini ridho Allah. Apa artinya? Ya apa istrinya kalau tidak diridhoi? Apa artinya 3 istrinya kalau tidak diridhoi? Apa artinya dia menikah kalau tidak diridhoi? Apa artinya kalau dia tidak menikah kalau tidak diridhoi? Dan seterusnya. Jadi yang dicari itu adalah ridho Allah. Makanya kalau hal-hal sepele tapi bisa mendatangkan ridho Allah, ya kita harus semangat, Bu. Semangat ya, hal sepele. Ini bukti menurut orang sepele ya. Masa minum saja. Ya ada orang minum itu tidak ada aturan. Pokoknya harus minum. Tidak ada pahalanya itu. Tidak ada pahalanya. Orang minum berpahala, dia baca bismillah, dia teguk 3 kali, ya. Dia bernafas di luar, kemudian dia ucapkan alhamdulillah setelah minum, dia mendapatkan ridho Allah. Ya, dia mendapatkan ridho Allah. Coba sederhana, ya. Dan ini yang kita jaga ridho Allah. Jangan diridhoi hari ini, besok dimurkai lagi. Ini yang kita jaga diridhoi oleh Allah sampai kita wafat. Itulah husnul khatimah. Kalau wafat diridhoi Allah. Kemudian terakhir, yang terakhir masih ada ya. Kelima, berdakwah menyebarkan sunnahnya, mengajarkan. Ya, jadi kalau ada kita tahu Bapak Ibu, sampaikan sama orang juga. Jadi kita sendiri. Ya. Kemudian yang keenam, tidak pernah ridho dengan siapapun yang mencela Nabi. Kita harus marah. Kalau ada menghina Nabi, kita juga marah. Dan itu marah yang wajib. Jadi itu marah wajib ada. Marah ketika agama Allah dihina, itu wajib itu marah. Kalau ada orang tidak marah berarti imannya bermasalah. Ya. Tapi kalau marah gara-gara kita dicela, itu tidak dianjurkan. Itu dibenci. La taghdab, jangan marah. Jadi la taghdab, jangan marah. Itu kalau pribadi kita yang dihina, jangan marah. Kalau agama Allah dihina, di situ marah. Itu wajib marah. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak salawat. Banyak salawat. Minimal 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore. Siapa yang bersalawat 10 kali di waktu pagi, 10 kali di waktu sore, halat lahu syafaat yaumil qiyamah. Maka baginya wajib syafaatku pada hari kiamat. Coba salawat yang mudah-mudah saja. Kemudian yang keberapa lagi? Ke-8. Ya. Menjauhi perkara-perkara baru dalam agama, perkara bid'ah. Ini perkara bid'ah, ini perkara-perkara baru dalam agama yang merupakan ibadah tidak ada dasarnya. Contoh, ibadah-ibadah yang tidak ada dasarnya, apa itu? Ya, perkara bid'ah baru dalam agama, simpan makanan di posisi mula. Ya, itu dilarang. Itu ibadah. Ibadah itu pasti mau dapat pahala, mau ini, itu dilarang. Itu bagian kesyirikan karena persembahan sesajen kepada ya jin. Nah, kemudian contoh yang lain misalnya ya orang rate ya, itu tidak contohkan Nabi itu juga tidak ada haram ya, tidak itu rate itu tidak itu sepakat itu ulama itu tidak mana ada orang Nabi dan sahabat begitu modelnya ya berzikir ya seperti orang tersebut. Ada juga sekarang pun salawat sambil joget-joget ya. Nah itu juga dilarang itu yang itu kemudian mana nih? Ke-9, mencintai para sahabat dan ahli bait. Jadi harus cinta kepada sahabat. Kalau kita ya mempelajari mengikuti sahabat Nabi, ya berarti kita cinta kepada mereka. Misalnya ada perbuatan sahabat seperti ya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu ya biasa ya
biasa singgah di tempat yang disinggahi oleh Nabi. Nah, kita ikuti itu cinta kepada sahabat. Ya. Cinta juga kepada Nabi. Kemudian sahabat, ya, kalau disebut namanya kita doakan radhiyallahu anhu. Itu radhiyallahu anhu berarti cinta kepada sahabat, kita doakan sahabat. Kemudian ke-10 terakhir, tidak berlebih-lebihan. Ya banyak orang cinta kepada Nabi berlebih-lebihan. Dia puji-puji Nabi. Ya Rasulullah, berikan saya. Kenapa sama Nabi meminta? Ya udah, itu namanya berlebih-lebihan. Ada orang maulid di daerah sana, Takalar ke sana. Ya, itu dia bilang apa? Biar tidak sholat, yang penting maulid masuk surga begitu. Itu sudah berlebih-lebihan. Ya, atau misalnya, ya, ada orang yang memuji-puji Nabi, ya, sampai meminta kepada Nabi, ya itu tidak boleh. Meminta itu tetap kepada Allah. Ya, ini contoh-contoh berlebih-lebihan di dalam mencintai. Dan Nabi SAW pernah mengatakan, ya, la tatruni, ya, kama tatratil Yahud, kama tatratil Nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan memujiku, jangan kalian memperlakukanku sebagaimana orang-orang Nasrani memperlakukan Isa bin Maryam. Ya, jadi orang Nasrani itu kan melebih-lebihkan Isa bin Maryam. Ya, begitu juga kalau ada orang melebih-lebihkan Nabi, melebihi sebagai Nabi sudah seperti di Tuhan, itu namanya berlebih-lebih. Itu tercela. Saya kira itu Bapak Ibu, mudah-mudahan yang 10 ini kita menjadi, ya, umatnya Nabi yang cinta dengan cinta yang benar, bukan lagi sekedar simbolik, bukan lagi sekedar telur yang diwarnai, ya, tapi betul-betul cinta yang disebutkan dengan, ya, pelaksanaan, ya, pelaksanaan sunnah. Demikian, kalau ada yang ditanyakan silakan. Ada ibu? Ya, silakan. Bisa di depan mungkin pakai mic, maju di depan supaya tampil juga. Kasih tempat tanggal lahir. Sambil dinikmati konsumsinya. Oh, nama anak adik. Anak dulu kan? Ada ini nama anak. Kok kia anak? Ayo bang, tuang peteng kene. Menarik sekali tadi terkait materi tentang kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan atau ditanyakan, tapi sebelumnya perkenalkan nama saya orang tua anaknya Andi Naila kelas 5 dan Andi Nadia kelas 4. Silakan. Terkait kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW tadi dijelaskan Nama anak. bagaimana kita sebagai orang tua membangun kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya pertanyakan, jujur Ustaz, kalau anak SD, kalau mereka disuruh memilih antara orang tua dan Nabi Muhammad SAW, mungkin mereka akan memilih orang tua. Ini untuk versi anak SD ya. Nah, yang ini saya tanyakan, bagaimana kalau orang tua menunjukkan kecintaan kepada anaknya tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW.
kasih Pak Ustadz. Yang ketiga, sebelumnya saya sangat mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah, terutama SDN 105, kepada para ustadz dan ustazah yang telah membersamai anak-anak kami, dan alhamdulillah banyak perkembangan positif yang anak-anak kami rasakan sejak anak-anak sekolah di SD Hafsah Purba, terutama dari segi hafalan, dari segi akhlak dan akidah. Kami apresiasi sebagai orang tua kepada pihak SD Hafsah Purba dan mengucapkan terima kasih kepada para ustaz-ustazah yang tidak pernah telah membersamai anak-anak kami. Cuma sedikit terkait mungkin kegiatan cooking class. Maaf sebelumnya ini di luar dari proses. Kegiatan cooking class yang biasanya dilaksanakan 1 kali 1 bulan. Dan kalau saya Jaga pelan-pelan, pelan-pelan. kegiatan cooking class itu biasanya kan ada berenang dan bulu tangkis. Dan itu kan dalam pembelajaran pasti ada output yang ingin dicapai. Tetapi saya melihat ketika anak-anak berenang itu saya tidak melihat pembelajaran keterampilan di dalamnya. Jadi mungkin hanya saran mungkin ke depannya untuk lebih ditingkatkan pembelajaran cooking class itu dengan menghadirkan seorang instruktur renang atau coach bulu tangkis. Karena kan kalaupun ada biaya tambahan dengan menghadirkan instruktur atau coach itu, saya pikir insya Allah orang tua di sini tidak akan keberatan karena demi mencapai output dari pembelajaran tersebut. Kalaupun sekiranya kegiatan cooking class itu mau lebih divariasikan, mungkin dengan jalan melatih kemampuan anak-anak dengan berdakwah. Jadi ketika ada perlombaan, anak-anak tidak lagi, anak-anak tetap percaya diri, menunjukkan kepercayaan diri kepada anak-anak, mungkin dengan melatih berpidato, kegiatan cooking class yang lebih bervariasi atau kegiatan berdakwah. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya respon yang tadi yang paling terakhir dulu. Terima kasih atas masukannya dan insya Allah kepala sekolah akan segera bisa musyawarahkan. Itu sangat bagus ya kalau memang dilihat belum maksimal dari pendampingan outing kelas, maka insya Allah ya itu usulan yang sangat baik ya, menghadirkan coach yang memang pengalaman mengurusi bagaimana anak-anak bisa menguasai teknik berenang yang bagus, bukan sekedar berenang saja. Ya begitu juga misalnya main bulu tangkis atau tema-tema outing kelas yang lain. Ya. Ini sangat bagus dan kami sangat apresiasi apa yang diusulkan tadi. Ya, untuk masalah biaya silakan dikomunikasikan saja kepada orang tua. Kemudian yang kedua, ya kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, ya terkait pertanyaan beliau bagaimana mendidik anak supaya cinta kepada Nabi di rumah. Jadi yang pertama itu bagaimana mendidik anak cinta kepada Nabi lebih daripada kecintaan kepada semuanya. Ya. Caranya adalah memperhatikan sholatnya. Jadi apapun yang dilakukan anak, lagi sibuk makan, lagi sibuk main, lagi bercengkrama, kita langsung mengatakan, nah sekarang waktu sholat, tinggalkan dulu. Allah yang lebih utama. Ya, ini ajaran Rasul, ajarannya Nabi, kita sholat dulu, tinggalkan dulu untuk main-main tak sebentar. Itu cara kita membangun. Jadi sholat itu Bapak Ibu menjadi cara kita mendidik anak agar dia mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada semua kesibukan lain. Sama kalau misalnya lagi acara keluarga, lagi acara wisata ya, lagi acara wisata, kita sebagai orang tua selalu mendahulukan sholat. Nah, mau dekat zuhur itu, ayo sholat dulu ya. Ini semua ini kan
ciptaan Allah. Ini semua ini kan pemberian Allah. Ya, dan Allah menyuruh kita, Nabi menyuruh kita untuk melaksanakan sholat sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Mari kita sholat dulu. Nanti kita lanjut lagi. Ini kan Allah yang kasih semuanya. Kasih rezeki sama, kasih rezeki ke umi, ke ibu, kasih rezeki ke bapak, ke abi. Ini semua Allah yang kasih rezeki. Ya, dan kalau kita mau masuk surga harus mencontoh Nabi. Nabi itu kalau sudah azan dan tinggalkan pekerjaannya. Tidak sholat. Nah itu. Jadi kalau ada dia bertanya, Umi kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Jawabannya adalah karena Nabi yang tunjukkan kita jalan menuju surga. Itu jawaban yang paling masuk akal. Ya, kenapa kita harus cinta kepada Nabi? Karena Nabi yang tunjukkan caranya orang masuk surga. Jadi kita harus berterima kasih sama Nabi, harus cinta kepada Nabi, harus mengikuti Nabi kalau kita mau masuk surga, mau selamat di dunia, mau selamat di akhirat. Ya. Jadi ini ya, juga salah satu jawaban. Jawaban yang lain juga karena Allah yang perintahkan, yang kasih kita rezeki, yang kasih kita ya harta ini, kasih kita rumah Allah. Nah, Allah perintahkan kita ya mencintai Nabi, ya karena Nabi ya utusan Allah kan begitu. Jadi itu salah satu jawaban. Tapi jawaban yang paling bagus tadi ya bahwa Nabi yang menunjukkan kita jalan menuju surga. Saya kira itu saya kembalikan ke Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Oh iya, silakan Ustaz. Alhamdulillah, salam bersama sahabat baik. Masya Allah, ya ternyata mau majelis walidain yang menjadi wasilah untuk kita saling tersambung ya terkait dengan pengembangan ananda ataupun program-program sekolah ya insya Allah. Nah terkait dengan outing kelas ya sedikit menambahkan apa tadi yang dipertanyakan. Program outing kelas adalah satu bentuk program sekolah yang ini berbeda dengan program rutinitas ananda. Ya, program hafal yang jauh lebih panjang waktunya di sekolah. Ini tentu membuat kejenuhan, ya kebosanan, kondisi yang stagnan pada hafalan ketika anak-anak kita ya senantiasa berada pada kondisi atau proses menghafal yang seperti itu saja. Maka outing kelas menjadi satu upaya untuk menyegarkan ya anak-anak kita, mengkondisikan yang mereka selain daripada kondisi mereka menghafal, merefresh semangatnya ya kebersamaannya ya dalam program di luar kelas. Ya, itu sebenarnya tujuan Sudah kalau utama banyak. yang Ya, ingin udah, kita efektif. capai ya dalam Efektif program juga. outing kelas. Ketika kita berbicara ekstrakurikuler, yang maka ini bisa jadi ada output yang bisa dihasilkan. Kan tidak rutin. Namun kalau kita melihat bagaimana Presidennya ini nilai. rutinitas Kepedangnya yang lagi program kena yang terjadi, kepedang mai cap nah, ini ini bilang tentu bisa menghasilkan output yang juga Paling efektif dan maksimal. Ya, sekiranya setiap pekan pelajaran berenang, ya sekali sebulan pelajaran berenang ini bisa kita laksanakan. Ya, ini mungkin bisa Patah mesti sekuluran aku juga dirasakan Ada privat. berbeda. Tapi ketika kita kembali ke Aku ya, tujuan, karena pelaksanaan outing kelas begitu itu dikasih cuma kos, satu semester, pakai yang itu tadi tujuannya memang Lama begitu Pak. merefresh dan memberikan semangat, mencas yang mana akan Itu kita dia, nah, berikan lalu bilang mirip yang Betul, akan boleh kasih dia. ya bertambah sesuai Karena memang dengan mau mandi-mandi, memang bukan berenang, mandi-mandi dari gini memang. kelas berenang kita. Karena memang kita berharap program outing kelas itu kembalinya kepada hafalan anak-anak. Bagaimana mereka semangat, bagaimana dengan dibawa keluar mereka dan termotivasi lagi yang menghafal. Kilo kayak Itu sebenarnya ya tujuan utamanya. Karena dalam pelaksanaannya ya juga memang banyak hal yang tentu menjadi perhatian. Namun tentu ya ini akan selalu menjadi bahan pertimbangan bagaimana memformulasikan
meramu apa saja yang muatan keterampilan ya dari anak-anak yang bisa dihasilkan. Cuman memang ya sepanjang ini ya hanya beberapa materi dasar yang sudah diberikan. Tes ulang dia Itu cara juga diberikan ulang oleh dia. para Biasa guru 2 kali. yang memang mumpuni di situ. Biasa 2 kali sebelum. Nah, Bukan sepanjang perjalanannya ini kemudian Itu ya lima memang tetap. tidak berjalan kembali karena Baru bermusik. ya mungkin memang ya teknik dan apa namanya bagaimana cara-cara itu memang perlu digali kembali ya oleh para guru ataukah mungkin memang menghadirkan instruktur. Ya nanti kita coba formulasikan ya untuk apa yang akan dihasilkan dengan sedikitnya waktu karena memang konsentrasi kita ya lebih kepada membuat anak-anak kita lebih bahagia. Ya, bahagia juga. Bahkan satu pekan sebelum anak-anak waktu kelas kita cerita nih, mau jadi extend sekali ya, masya Allah. Itu mungkin tambahan dari kami syukuran. Nggak bisa cerita renangi daripada sekolahan. Terima kasih atas pemaparannya Ustaz dan Ustazah. Saya kira itu tadi cukup jelas. Saya kembalikan kepada Ibu bagaimana? Alhamdulillah. Selanjutnya apakah masih ada dari rumah yang ingin bertanya? Boleh, Ustaz? Atau Bapak? Masih bisa, Ustaz? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Ustaz atas kesempatan untuk bertanya. Yang pertama saya ingin menyampaikan apresiasi terkait acara ini. Namun saya sayangkan ada masukan Ustaz. Ini kan banyak orang tua tidak hadir. Barangkali bagusnya di live-kan di YouTube-nya Ustaz. Supaya orang tua yang tidak sempat hadir mungkin karena sudah waktunya memasak memang atau mencuci di rumah kesan tidak sempat nih hadir, jadi barangkali bagus di live-kan di YouTube-nya Ustaz, atau di Facebook-nya. Ya, saya lihat sudah berapa kali nih acara tidak di live-kan Ustaz. Itu yang pertama. Terus pertanyaan mungkin di luar tema Ustaz. Kalau azan Ustaz, yang mana yang seharusnya kami dahulukan? Sholat Gabliyah dulu di rumah atau langsung bergegas ke masjid? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cara istinsyak ketika wudhu. Apakah itu ketika dihirup itu dimasukkan ke dalam atau cukup di setengah hidung kita lalu dikeluarkan? Kemudian ketiga, hukum barsanji Ustaz. Banyak kita melakukan acara-acara, misalnya akikah apa, selalu memanggil orang untuk barsanji. Padahal setahu saya itu adalah cerita ya Ustaz. Cerita singkat dari Rasulullah yang selalu disampaikan dalam bahasa Arab. Apa dia tahu kan ini terjemahannya? Tidak ada hikmah yang bisa kita petik, wallahu a'lam Ustaz ya. Terus tentang niat Ustaz ketika sholat. Setahu saya tidak ada dalil satu pun harus kita lafalkan itu niat. Nah, bagaimana dengan kebiasaan kita melafalkan niat itu, Ustaz? Apakah itu termasuk bidah? Sekitar itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan semuanya bagus ya Pak. Mudah-mudahan ada waktu cukup untuk menjawabnya, insyaallah. Jadi begini Bapak Ibu sekalian. Pertama, apakah sholat qobliyah di rumah kalau sudah azan atau bergegas ke masjid? Untuk kondisi masjid kita di Indonesia, bergegas ke masjid. Ya karena kalau sebenarnya sholat sunnah di rumah itu lebih afdal daripada di masjid kalau sholat sunnah ya. Tapi dikhawatirkan ya kita sholat sunnah di rumah malah ketinggalan rakaat di masjid. Jadi dipercepat saja ke masjidnya ya. Karena memang masjid-masjid kita ini agak cepat seling iqomahnya rata-rata ya. Dan kalau kita lambat iqomah juga diprotes. Diprotes sama jamaah nggak apa sama sekali. Jadi ya sebaiknya kalau sudah azan segera ke masjid, nanti di masjid saja sholat sunnah. Meskipun ya kalau memang rumah kita dekat bisa diperkirakan ya sholat sunnah di rumah itu jauh lebih afdal daripada sholat di masjid, sholat sunnah ya. Kemudian yang kedua terkait apa tadi? Barsanji. Barsanji. Ya.
hukum barzanji atau barzanji itu ya, adalah syair yang ditulis untuk memuji Nabi ya, dan menceritakan kisah hidup Nabi. Ya, itu adalah sebuah perlombaan yang dilakukan ya di zaman setelah dinasti Abbasiyah dan dimenangkan oleh Abu Ja'far Al-Barzanji. Jadi Abu Ja'far Al-Barzanji itu yang memenangkan perlombaan penulisan syair. Makanya disebutlah kitabnya Al-Barzanji. Ya, dia dari penulis Abu Ja'far Al-Barzanji. Nah, apakah dianjurkan? Sebenarnya orang membaca itu dia lihatnya salawatnya yang dia ingin dapatkan, keberkahannya di situ. Karena kalau kisahnya sebenarnya tidak nyampe kalau bahasa Arab. Jadi sebaiknya, kalau saya sarankan, sebaiknya itu panggil saja Ustaz ceramah, lebih jelas maksud dan apa yang ingin kita capai di situ. Saya akikah ya. Akikah itu kan kalau dijelaskan sama Ustaz lebih banyak ilmu kita dapat tentang akikah daripada baca barzanji. Yang kedua, kalau masalah salawatnya kita bisa bersalawat ya. Lebih bagus malah kita bersalawat masing-masing daripada mengkhususkan Pak Imam saja yang salawat. Ya terus dia punya rumah sibuk, lain kau yang urus. Sekarang modelnya orang barzanji ya, seperti baca-baca dia di sudut-sudut begitu ya, tidak di baru yang lain sibuk dengan urusan lain. Ya tidak begitu. Dulu itu barzanji dipentaskan. Pentas. Jadi barzanji itu lahir karena orang sudah mulai tergiur dengan musik-musik dan joget-joget, sehingga butuh pengalih ya berupa syair-syair dipentaskan. Jadi dulu barzanji itu dipentaskan. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi memang pentas ya, dan tidak menghadirkan orkes. Sekarang enggak, barzanji jalan dan itu jalan. Ini masalah. Jadi kalau barzanji ada itu udah ada. Nah ini yang begini masalah masyarakat kita sebenarnya. Ya, jadi kalau saya sarankan mending Ustaz saya panggil ceramah, ya kemudian baca doa, ya salawat, dan pasti kita bersalawat masing-masing ya, dan Ustaz pasti memulai dengan salawat ya, dan insya Allah keberkahannya semua bisa kita lengkap malah kita dapatkan daripada hanya barzanji saja. Ya itu pun kita tidak ada ilmu dibawa pulang. Yang kedua juga barzanji kalau terlalu dikultuskan, ini menghilangkan atau mengurangi ya semangat masyarakat kita untuk dengar ceramah dan semangat untuk membaca Quran. Ya soal barzanji ini ya lebih hebat daripada Al-Quran. Rumah itu kalau rumah mestinya baca Al-Baqarah, baca surah Al-Baqarah, karena Nabi mengatakan siapa yang baca Al-Baqarah tidak akan menginap setan di rumah itu. Ini mana baca barzanji bukan baca surah Al-Baqarah. Jadi ada memang pergeseran yang perlu kita luruskan. Ya. Jadi saya tidak bukan berarti kita menolak ya barzanji, tapi memang ditempatkan pada tempatnya. Ya. Yang ketiga, saya kaitan dengan lafaz niat. Lafaz niat ini perbedaan ulama sudah dari dulu. Ya, apakah dilafazkan atau tidak. Tapi semua ulama sepakat niat dalam hati yang menentukan. Bukan yang dilafaz. Yang lafaz itu hanya menunjang. Jadi mazhab Syafi'i misalnya mengatakan bahwa dianjurkan melafazkan niat untuk memperkuat hati. Jadi bukan dilafazkan itu yang pokok, tetap hatinya. Ya biar berteriak lillahi ta'ala di mulut, tapi kalau hatinya ingin dilihat mertua, nah yang dihitung adalah hati, bukan di mulut. Ya. Jadi jumhur ulama seperti mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi itu menganjurkan membaca niat, maksudnya melafazkan. Mazhab Maliki dan sebagian Hambali tidak menganjurkan mengucapkan niat, melafazkan. Kalau masalah dalil sebenarnya ini juga perselisihan. Kalau mazhab Syafi'i kenapa menganjurkan niat, dalilnya adalah ya lafaz niat umrah. Labbaika Allahumma umrah. Itu kan labbaika umrah katanya niat, baru dilafazkan, berarti boleh melafazkan niat. Ya, dibantah oleh mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan tidak. Labbaika Allahumma umrah itu bukan niat, tapi dia statusnya seperti takbiratul ihram dalam sholat. Allahu Akbar, takbir dalam sholat, masuk nih ibadah sholat. Labbaika Allahumma umrah berarti masuk ibadah
Jadi mazhab Maliki menganggap labbaik Allahumma umrah itu bukan lafaz niat, tapi dia takbiratul ihram seperti dalam sholat. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan labbaik Allahumma umrah itu niat yang dilafazkan, maka dari situ dikiaskan bolehnya melafazkan niat untuk sholat dan seterusnya. Ini kalau masalah dalil ada saja dalilnya, ya. Cuma yang mana lebih kuat, ya, bagaimana contoh dari Nabi dan seterusnya itu yang menjadi pertimbangan. Maka kesimpulannya silahkan kalau mau melafazkan, tapi yang paling pokok adalah ini yang ada dalam hati, ya. Dan jangan juga yang tidak melafazkan, jangan juga asal langsung sholat. Kadang-kadang juga yang tidak melafazkan tiba-tiba nanti lama-lama ini sholat apa ya, subuh apa asal. Aduh, dia juga bingung. Nah, kalau ini tidak boleh, ini tidak boleh karena dia tidak jelas niatnya. Ini sholat subuh apa asal. Minimal yang tidak mengucapkan niat, minimal dia berdiri di situ, dia memunculkan maghrib. Maghrib. Minimal dalam hatinya muncul asar. Allah. Jangan nanti Allahu Akbar ini asar apa sih? Kalau begitu, bagaimana sholatnya ini kalau tidak tahu ini asar apa zuhur? Baru nanti belakangan dalam sholat baru dia bilang asar. Oh, tidak bisa begitu. Niat itu harus Awal. sebelum. Jadi kalau belakangan ini sholatnya dianggap sholat sunnah dan berarti belum selesai kewajibannya. Nanti selesai assalamualaikum sholat lagi. Karena tadi dia itu tidak berniat. Ini penting niat ini. Jangan keduanya nih yang melafazkan jangan juga terlalu. Imam sudah Allahu Akbar, dia masih Allahumma ya Rasul ya mustaqbil kita apalagi nah ini lama. Sebenarnya tidak ada itu harus dia melafazkannya saja. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi tidak pernah menyuruh kita untuk kasih lengkap, itu tidak ada. Bahkan mereka cuma mengatakan usolli zuhur, saya sholat zuhur, Allahu Akbar. Begitu. Mereka tidak ada selengkap itu. Dan itu menyusahkan itu kalau selengkap itu. Sholat zuhur rakaat mustaqbil qiblah. Kenapa harus disebut semua itu? Nah, Allah lihat kita ini sudah jelas. Yang paling pokok ini mau ya, boleh juga kalau lengkap, tapi jangan menyusahkan orang. Ya, jadi sebenarnya yang dikutip-kutip di buku-buku itu cuma satu dari ulama Syafi'i, satu orang yang menuliskan itu. Sedangkan ulama Syafi'i yang lain tidak menuliskannya, cuma hanya melafazkan usolli zuhur lillahi ta'ala Allah, usolli asar lillahi ta'ala. Oh, rakaatnya sudah jelas itu. Ya, dan kita sudah jelas menghadapi. Jadi tidak ada keharusan harus selengkap itu. Seperti jamaah umroh, kalau saya aja, Ustaz apa niatnya? Begini saya pasti nuliskan misalnya. Dan saya sholat sunnah awal karena Allah. Dia pada cara saya kasih tahu juga, usul sunnah dan tidak kita hafal juga, setengah mati juga kan. Banyak orang tidak sholat tahajud karena tidak tahu niatnya. Banyak begitu. Ustaz tidak biasa di sholat duha. Ya gua hafalnya jadi tidak pernah sholat duha. Ini masalah ini. Padahal tidak ada ulama pun yang mengharuskan, nggak ada. Cuma menganjurkan. Beda ya, mengharuskan dengan menganjurkan itu beda. Menganjurkan Syafi'i dengan Hanafi menganjurkan, tapi bukan mengharuskan. Kalau dalam hati semua sepakat sah, sudah cukup itu sah. Kemudian ya itu saja. Istinsak yang hidung. Itu istinsak menghirup air baru mengeluarkannya dengan tangan kiri. Sunnahnya tangan kiri. Banyak juga orang ibu begini, coce-coce nama ibu istinsak. Ya, coce-coce itu tidak ada dalam penjelasan ulama itu. Kita tidak berkreasi, tidak ada itu. Seluruh ulama dari timur sampai barat tidak ada model begitu dulunya. Model dulu itu dihirup air, baru dikeluarkan. Boleh tangan kiri, sunahnya tangan kiri keluar. Jadi kumur-kumur, sembuh, baru hidung. Bisa dipisah, bisa digabung, terserah kita. Kalau agak susah kita gabung, pisah saja mulut dulu, dikumur-kumur ya, bukan begini.
mendoakan kita insya Allah mudah-mudahan istiqomah sedikit tapi berkah, yaitu bermanfaat. Terakhir saya mau sosialisasi sedikit. Jadi baru-baru yayasan ini keluar izinnya, izin KBIHU, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Amal Jariah. Itu sudah izin Kementerian Agama Pusat, jadi aman. Nah, apa itu KBIHU? KBIHU itu membina jamaah haji reguler, bukan jamaah haji plus, Bu. Jamaah haji reguler. Jadi ibu-ibu yang punya keluarga mau berangkat haji tahun ini atau mau berangkat haji nanti tahun depan reguler ya, punya porsi reguler, mau berangkat haji tahun ini, tahun depan atau 2 tahun depan, boleh mendaftarkan diri bergabung di KBIHU untuk bimbingan manasiknya. Jadi kami insya Allah akan mengadakan bimbingan rutin tiap pekan, ya mulai dari baca Quran. Jadi kalau ada orang mau berangkat haji dia tahu mengaji atau memang bisa sekarang. Dia bimbingan mulai mengajinya, wudunya, tayamumnya, mandi wajibnya, ya sholatnya, sholat sujud sahwinya, bagaimana itu sholat jenazah di tanah haram, semua akan kita bahas lengkap. Jadi insya Allah KBIHU Amal Jariah akan mengabdi di Parepare, memaksimalkan semua jamaah agar bisa melaksanakan haji secara mabrur. Ya, itu yang jadi tujuan. Jadi sekarang itu jamaah reguler boleh memilih KBIHU mana saja. Ada KBIHU-nya Haji Carlos, sekarang ada KBIHU-nya Zakia, ada KBIHU Amal Jariah. Hanya 3 KBIHU yang ada di Parepare resmi. Hanya 3 KBIHU yang ada sekarang. KBIHU Haji Carlos, KBIHU Zakia, dan KBIHU Amal Jariah. Sekarang silahkan mau memilih mana saja. Semua jamaah haji reguler yang mau berangkat dianjurkan untuk bergabung di KBIHU supaya bimbingannya jangan hanya yang di Kemenak saja cuma beberapa kali karena belum lengkap ya, belum banyak yang bisa diajarkan karena waktu. Di Solo bisa cerita di Solo, SOC itu banyak. Kalau kita kan UPG itu rombongan ujung pandang. Kalau Solo itu embarkasi SOC namanya. Itu Solo rata-rata zamannya KBIHU semua dan rata-rata mengerti semua manasik. Jadi itu jamaah kalau sampai di Mekah Madinah sudah seperti itu, nah tahu semua ya, ibadahnya. Kalau jamaah kita dari Sulsel banyak yang tidak tahu, ya tawaf dari Mas saja sampai 7. Ya, ada Tommy yang mulai Marwah, bukan di Sofa mulai, di Marwah mulai. Karena tidak memiliki manasiknya tidak lengkap. Ada Tommy tidak tahu cara wudhu yang benar. Ada Tommy tidak tahu mengaji. Bagaimana mau melafazkan doa? Sholatnya bagus kalau mengaji tidak bagus. Insya Allah bergabung di KBIHU Amal Jariah, ya kita sudah sepakati kemarin mendaftar, ya dan ada kartu anggota, ya hanya 150.000. Kalau di Bodi itu 500.000 orang daftar KBIHU. Kalau di sini 150.000 dapat kartu anggota, dapat tumbler KBIHU. Insya Allah KBIHU Amal Jariah akan launching di tanggal 7 Desember manasik Haji Akbar. Insya Allah yang KBIHU Amal Jariah akan mengadakan manasik Haji Akbar terbuka umum. Udah di Pitrang, udah di Bandung, udah di Parepare, silahkan. Ini saya sampaikan, jadi ibu orang tua murid yang punya keluarga yang ada niat sudah daftar kemungkinan berangkat haji tahun ini atau tahun depan itu bergabung di KBIHU. Dan KBIHU bukan hanya membimbing haji di sini. Insya Allah didampingi sampai tanah suci. Ya, didampingi sampai tanah suci. Kalau kenapa KBIHU ada? Karena pemerintah tidak sanggup. Bayangkan satu pembimbing 350 orang. Siapa yang bisa urus itu satu pembimbing 350 orang jemaah? Maka ada KBIHU. Jadi nanti